Bangsa ini butuh lebih banyak lagi milenial-milenial yang dapat berkontribusi secara konkret. Dengan penuh keyakinan saya akan terus mengawal potensi ini demi terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur dari tangan anak-anak mudanya. Banyak hal yang ada di luar kontrol kita. Kita mesti bersiap-siap dalam setiap kesempatan. Jadi resiko itu adalah bagian yang tidak terpisahkan baik kita sebagai profesional, terutama kalau kita sebagai entrepreneur. Bekal yang sangat penting bagi setiap insan. Oleh karena itu, kesejahteraan guru dan tenaga didik harus terfasilitasi dengan baik. Cara menyingkirkan kendala-kendala adalah terus optimis dan pantang menyerah, serta selalu mensyukuri sekecil apapun keberhasilan atau prestasi yang dicapai. Dalam persaingan, selalu ada pemenang dan ada yang kalah, karena itulah dunia. Tugas kita hanya berjuang sebaik-baiknya. Kalaupun belum memenangkan persaingan, ya ikhlas saja, biarkan semuanya mengalir. Entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset. Yakni, mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Inilah indahnya Indonesia, walau terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras, namun persatuan tetap menjadi yang utama. Jangan lupa belajar yang rajin, bekerja dengan keras, dan berdoa untuk yang terbaik. Keberhasilan adalah hal yang rumit karena tidak dapat dicapai dengan mudah dalam satu langkah. Sukses adalah rumit, penuh cobaan, kegagalan, tantangan, atau gangguan. Kesempatan datangnya hanya sekali, jika dia datang, segera ambil dan kerjakan sekarang juga. Kesetaraan adalah faktor kunci kemajuan ekonomi nasional suatu bangsa. Saya adalah orang yang tidak suka mendikotomikan pengusaha besar dan kecil. Oleh karena itu, harus ada kesetaraan di mana akan terjadi linkage antara perusahaan besar dan UMKM. Kesuksesan hanya dapat terjadi melalui kerja keras, tidak pernah menyerah. Jika kita tidak dapat menghadapi kegagalan, akan sulit untuk berhasil. Itu sangat benar jika Anda ingin menjadi seorang pengusaha. Kewirausahaan adalah tentang melakukan dan bukan hanya berbicara tentang melakukan. Jika kita tidak bersenang-senang, kita tidak melakukannya dengan benar. Kita bisa melihat pemandangan yang begitu luar biasa indahnya, begitu damai dan juga tenang. Waktu dan momen seperti ini yang tidak mungkin bisa dibeli oleh apapun. Kita harus paham soal diri kita, supaya paham juga jalan mana yang lebih efektif untuk diambil menuju sukses. Kita harus percaya bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Rezeki itu sudah digariskan untuk kita, yang kita bisa kontrol adalah bagaimana ikhtiar kita untuk menjemput rezeki tersebut. Menjadi pengusaha itu akan sebenarnya sangat simpel kalau kita punya visi ke depan untuk menciptakan nilai tambah, bukan ingin cepat kaya. Kalau ingin cepat kaya, akhirnya kita selalu dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Mimpi saya ke depan adalah 60% perguruan tinggi di Indonesia mampu menciptakan lapangan kerja, bukan mendidik mahasiswanya untuk mencari pekerjaan. Modal besar, yang paling penting ide. Ide kita itu kalau misalnya bisa dikemas dengan baik, uang ngejar kita. Saya memulai usaha juga tidak pakai modal yang banyak-banyak. Saya bertekad menumbuhkan koperasi menjadi unicorn. Koperasi yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menjadi sokoguru ekonomi bangsa. Seperti yang dicita-citakan oleh Bung Hatta. Saya ingin agar kaum muda bisa jadi wirausahawan yang bisa membuat Indonesia ini lebih baik. Syaratnya harus punya 4 As, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas.
Saya percaya proses yang baik akan memberikan hasil yang baik kepada kita. Sebagai bangsa yang besar serta berbagai karunia pesona keindahan alamnya, kita harus partisipatif, kolaboratif dalam mengelolanya kekayaan ini. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak muda harus berani berinovasi menciptakan suatu karya atau gerakan yang dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Segala berawal dari nawaitu kita, karena niat akan berpengaruh pada sikap. Sejatinya pemimpin yang patut menjadi panutan bagi pengikutnya adalah dia yang memimpin dengan contoh dan bisa menjadi katalis dalam lingkungannya. Semakin cepat kita gagal, semakin cepat kita menemukan kesalahan, kemudian memperbaiki diri. Semuanya sukses di bidangnya karena mereka memiliki kecintaan dengan apa yang mereka lakukan. Pesan saya untuk anak-anak muda yang ingin sukses: kerjakan bidang yang kita cintai dan nikmati.